Mari teman-teman kita berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Bagi kita berdoa bersama-sama di dalam bersuara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami di surga akan berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan akan berdoa untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akan berdoa untuk semua provinsi-provinsi 34 provinsi ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Maruf Amin. Amin. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua jajarannya, mulai dari kementerian, seluruh jajarannya, serta semua BUMN. Saya kami berdoa semua TNI, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, semua unsur-unsur ASN. Kami berdoa serahkan dalam tangan-Mu. Jauhkan Indonesia daripada korupsi dan nepotisme. Jauhkan Indonesia dari bencana alam. Kami khusus berdoa untuk bencana alam yang terjadi di Gunung Semeru. Ya Tuhan, berikan damai dan sukacita, segala kecukupan dan segala kebutuhan untuk korban-korban gunung berapi itu Bapak. Maksudnya berdoa juga Tuhan untuk Indonesia ini, agar Indonesia ini makin maju, makin makmur dan makin baik dan bahkan jauh daripada segala konflik horizontal bahkan. Indonesia telah membawakan surat wadah ini dalam semangat pelayanan yang bersandar pada kuasa ilahi. Faithfulness, accountability, submissive, dan transparansi merupakan nilai-nilai FGP MFI yang membuat karakter members bertumbuh dewasa, mengandalkan kuasa Tuhan yang melingkupi setiap dimensi kehidupan yang heterogen ini. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Saya Dali Sutanto, Nasional Presiden FGP MFI Indonesia, merasa sangat berbahagia dan bersuka cita bisa bersama-sama dengan saudara sekalian dalam wadah yang kita cintai ini. Mari kita terus berbuat yang terbaik buat Tuhan. Multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan pelayanan kita. Dan kiranya Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup kita, Roh Kudus sebagai sumber penghiburan hidup kita, senantiasa memelihara menyertai kita semua. Saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling membagi kasih. Itulah pijakan pelayanan FGP MFI Indonesia, membuat banyak orang rindu bergabung dalam wadah ini. Tuhan memberkati. Sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. marilah
Misi FGBMFI Indonesia menjangkau kaum pria, wanita, dan keluarga dari segala suku bangsa untuk Yesus Kristus. Memanggil kembali pria, wanita, dan keluarga yang terhilang kepada Tuhan. Cerita start awal, saya berasal dari keluarga yang keturunan Buddhis, Kotok. Dan saya sekolah di Kristen, Katolik. Kristen ada, Buddhis juga ada. Selama saya hidup itu, saya lebih, tapi di sekolah itu berbeda. Tapi seiringnya waktu, saya akhirnya hati saya itu lebih percaya ke Tuhan Yesus. Sampai pada titik kondisi saya itu pulang dari sekolah, badan kurang enak, dijemput mama dan kondisi udah mau hujan. Saya cuma bisa berdoa aja. Itu kondisi kita lagi kendaraan naik motor. Awan di atas itu udah hitam, pekat, petir udah kilat udah kelihatan. Saya cuma bisa berdoa, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba sampai rumah, kendaraan udah masuk rumah, hujan langsung gede. Itu mulai awalnya saya percaya, tapi tetap melakukan sehari-hari saya sebagai Buddhis. Terus kejadian yang kedua itu ketika saya mau ujian. Ini waktu masa kecil masih di sekolah. Saat itu saya ujian agama dan kebetulan saya di sekolah Kristen. Ketika ujian itu buku agama saya hilang, entah kemana. Saya sampai nangis, nggak ketemu. Waktu saya ujian itu sisa 2 hari lagi. Saya cuma bisa nangis, habis itu berdoa. Nggak lama jadi bawa kasur, ketiban, muncul di situ. Karena sebelumnya saya udah cari-cari angkat kasur, nggak ketemu. Tiba-tiba bisa muncul di situ. Udah mulai tambah percaya lagi, lebih yakin lagi. Dan yang anehnya itu setelah saya lulus kuliah juga dan bekerja merantau ke Jakarta, saya bersama komunitas teman-teman saya itu sama-sama Buddhis, di kantor mayoritas Buddhis. Akhirnya saya ikut pergi sembahyang. Yang kita tahu tuh yang di Pluit itu Vihara Sibingbut. Selama saya pegang hio dan sembahyang, saya nggak bisa ngucapin itu dewa apa itu nggak bisa. Cuma nama Tuhan Yesus yang saya sebutin. Di dalam hati saya juga masih ada ketakutan sama keluarga. Kenapa? Kalau saya menyatakan saya percaya sama Tuhan Yesus, waduh, pusingnya minta ampun pasti. Entah diceramahin, ada yang pasti diusir, terus dicuekin, nggak dibantu apa-apa. Itulah kekhawatiran saya. Tapi setelah saya bekerja, itu masih ada khawatir juga. Tapi di hati itu masih bergejolak untuk mencoba untuk memberitahu. Akhirnya pada saatnya saya memberitahu itu ketika makan besar, makan keluarga, saya cuma sendiri berdoa, yang lainnya cemok. Saya panggilan rumah sih Alum, lu nggak beneran, lu jadi Kristen, lu nggak salah. Iya, kita ini Chinese lu, tulen Buddha lu. Iya, saya cuma ketawa doang. Saya udah dalam hati, waduh, ini jangankan bantuan dari keluarga nih, ini bisa lebih parah nih. Tapi saya bingungnya, setelah saya menyatakan itu, saya nggak takut sama rezeki itu hilang. Amin. Ternyata Tuhan itu memberikan rezeki
lebih dan bisa tanpa bantuan mereka. Saya juga bingung, dan akhir dari situ saya dihargai, dihormati oleh mereka. Nggak dianggap anak kecil lagi yang harus dituntun, yang harus ikutin aturan mereka, udah enggak. Terus setahun kemudian, yang saya bingungnya, karena saya kalau makan bareng mereka saya selalu berdoa, mereka pun ikut berdoa. Oh. Amin. Tapi dengan sesuai keyakinan masing-masing. Dari situ memberi perubahan yang luar biasa. Itu kesaksian saya sampai saat ini. Mari kita berikan aplaus yang meriah buat Bapak dan masyarakat. Kita bersyukur ya. Kalau ada satu alum bisa percaya Tuhan, kita yakin di luar sana begitu banyak alum yang lain juga bisa percaya Tuhan. Amin. Amin. Yuk sama-sama saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Kita mau bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Amin. Single boleh. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku ke depan buat kita akan menerangkan sesuatu yang telah disiapkan oleh baik. Boleh dicek dulu? Oke, sip. Mari kita MGB Man! Praise the Lord. MGB Man. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak-Ibu yang terbahagia di dunia. Saya bersyukur saya boleh ada di tempat yang tepat pada hari ini. Saya perkenalkan nama saya Edi Filemon, tapi kerennya Ahon ya. Kalau di Jakarta Ahon. Jadi
Jadi nama KTP saya Edi Pilemon. Jadi di Papua saya kenalnya Edi Pilemon. Kalau Ahok nggak ada kenal. Ya, saya adalah member daripada DKI 3 juga. Saya member dari Chapter Batavia, ya, Komandan Pul Hamdani, Aibing, itu sebagai Komandan Edward, ya, Biton, Cornelius, nah, itulah teman-teman. Oke, puji Tuhan pagi ini saya dipercayakan untuk bersaksi. Saya punya istri satu untuk selama-lamanya, ya. Saya dikaruniai 3 putri yang cantik-cantik karena bapaknya ganteng. Puji Tuhan. Ya, tahun ini 2022, FGB memang kita mempunyai tema yang sangat luar biasa, yaitu Strong Family. Ya, Strong Family. Jadi kemarin kebetulan saya main badminton dengan Edward. Saya cerita sedikit, dia bilang, ayo udah, kamu bersaksi. Oke, puji Tuhan. Ya, saya mau bersaksi di mana di 2008 saya ke Papua. Ya, saya gagal di Jakarta, saya bangkrut. Saya gagal di Jakarta, 2008 akhir saya ke Papua. Saya sudah nggak punya apa-apa. Mungkin sebagian sudah pernah dengar, saya punya kesaksian di Zoom, ya. Nah, saya potong aja karena waktu. Singkat cerita, saya mulai usaha, ya, Pertama saya kerja dengan kakak sepupu saya, terus saya mulai usaha dengan modal 50.000, ya, 50.000 saya jual susu kedelai, sama jual nasi bungkus. Ya, puji Tuhan, ya, saya diberkati dengan Tuhan karena satu hal, yaitu keluarga, ya. Saya bersyukur saya memiliki seorang istri yang begitu mensupport saya, ya, begitu mendukung, ya, kami bekerja sama-sama, bekerja dengan luar biasa. Akhirnya usaha yang saya tekuni, jual susu kedelai sama jual nasi, berkembang, ya, puji Tuhan. Saya tiap hari saya memberkati sebelum saya menjual, ya. Nah, saya juga banyak memberkati orang-orang Papua yang tidak mampu, saya kasih makan gratis, ya. Jadi jangan takut rugi. Orang full gospel jangan takut rugi. Kamu semakin rugi, Tuhan akan kembalikan tambah lebih banyak. Ya, oke. Singkat cerita, 1,5 tahun saya mulai, istri saya lagi, ya. Nah, istri saya lagi, dia bilang, ayo kita usaha lagi. Saya bilang, saya sudah cukup. Saya bersyukur saja karena, ya, saya jual susu kedelai sama jual nasi sudah sangat mencukupi, ya. Dan saya tetap ada di wadah yang luar biasa ini. Saya tidak pernah lari daripada wadah ini. Wadah ini yang membuat saya selalu bertahan. Dan saya kalau dia udah lihat saya punya komandan yang satu, Hamdani ini, waduh, saya, ya, luar biasa. Singkat cerita, dari itu saya mulai, istriku bilang, kamu bisa. Saya bilang, udah cukup dengan ini. Enggak, kamu bisa. Saya sebenarnya sudah putus asa. Akhirnya dia bilang, kamu bisa. Ya udah, kita mau buat apa? Kita buka toko bangunan. Ya, mulai buka toko bangunan. Ya, puji Tuhan, kita diberkati, ya, karena terus saya mulai membangun rumah, ya, membangun 1 rumah, terus membangun 3 rumah, terus membangun 8 rumah, ya. Saya diberkati dan hingga saat ini sudah 1.000 rumah lebih yang saya bangun. Singkat cerita, saya mau bersaksi yang satu poin lalu ini yang luar biasa, yaitu di saat pandemi. Di saat pandemi, sebelum pandemi di tahun 2018, kita orang bisnismen, kita mempunyai ambisi, ya. Saya mempunyai ambisi karena anak-anak saya semua di Jakarta. Saya rencana mau ekspansi lagi di Jakarta. Saya sudah cari lahan di sini dan bahkan bank juga sudah mendukung, ya. Apa yang saya mau, bank sudah bilang oke, Pak Edi siap katanya. Wah, ini sudah ada di depan, kan. Tapi memang Tuhan nggak izinkan. Singkat cerita, di 2008 akhir saya punya kebiasaan, ya. Kebiasaan saya itu, saya kalau di November, masuk di November, itu saat saya datang kepada Tuhan. Karena perusahaan PT Indasi Persada, UD Aploda ini adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Saya itu manajernya. Jadi saat November itu kebiasaan saya menaikkan proposal saya kepada Tuhan. Apa yang mau saya kerjakan di tahun depan lagi. Nah, gitu. Singkat cerita,
saya sudah ambisi sangat besar. Nah, November itu saya bergumul dengan Tuhan, sedangkan sudah lihat beberapa lahan di sini nggak jadi terus. Nah, ternyata Tuhan berbicara kepada istri saya, bahkan malah suruh istri saya bilang kepada saya, tidak boleh, Tuhan tidak izinkan dan kita harus menutup kredit bank katanya. Loh, saya mau pinjam uang bank, saya sudah lobby setengah mati, bank sudah oke, malah disuruh saya tutup. Nah itu kerjaan apa Tuhan kita yang luar biasa ya. Jadi kita satu keluarga, sama istri kita semua bersama. Ya, kita berdua. Nggak cerita, saya waktu sempat menolak, akhirnya saya bergumul dengan Tuhan dan Tuhan kalau memang datang daripada Tuhan, saya mau memiliki damai sejahtera. Akhirnya saya ambil keputusan di Desember. Ya saya merasa damai. Saya panggil semua bank yang saya ada utang. Saya bilang, oke, tahun 2019 saya mau membayar bunga dan pokok. Tolong dihitungin semua. Wih, itu jadi setiap bulan saya 400 juta lebih setiap bulan. Wow, ini. Tapi saya hitung produksi rumah saya, oke lah, masih bisa di atas kertas bisa. Ternyata tidak semulus itu, tidak semulus itu. Jika cerita perjalanan ada habis kuota lah, namanya kita kerja rumah subsidi, berhubungan dengan pemerintah banyak masalah. Tapi Tuhan memang betul-betul pelihara kami dengan baik dan semua berjalan dengan baik hingga sampai 2019 akhir selesai clear, ya selesai clear. Masuk di tahun 2020 di bulan Februari saya masih ada di Jakarta karena saya sijia di sini ya kayak hari saya sijia di sini. Masuklah mengenai COVID. Nah masuk COVID, saya Februari saya balik setelah Imlek saya balik dan itu memang sudah COVID kan. Nah, Maret mulai naik COVID-nya, saya kasih tahu sama anak saya 3, saya nggak kasih tahu, saya langsung beli tiket. Saya bilang udah beli tiket paginya, nanti malam kalian semua ke airport pulang ke Papua. Wah, ya pulang ke Papua. Ping, kenapa ini Ping? Saya bilang bahaya di Jakarta, pulang ke Papua. Oke. Jadi akhirnya karena online juga sekolah kan, online juga. Akhirnya mereka pulang ke Papua. Itulah. Pulang ke Papua kan anak sudah besar, sudah kuliah dan sudah SMA. Kita mulai lagi membangun mesbah doa. Ya, kami lagi membangun mesbah doa setiap malam sampai hari ini. Ya, sekalipun saya sama istri saya ada di Papua, anak saya ada di Jakarta, kami setiap malam tetap video call. Jadi kita baca firman Tuhan bersama, kita doa bersama, dan singkat cerita saya mau katakan, pemeliharaan Tuhan. Kalau kita keluarga, kita membangun mesbah Tuhan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka saya mau katakan, banyak sekali perusahaan yang cash flow-nya rusak, betul ya? Karena pandemi ini banyak yang susah. Dan saya mau katakan, Tuhan sudah mempersiapkan saya. Saya tidak tahu apa terjadi kalau saya ambisi saya dan saya buka di Jakarta, di Tangerang. Saya sudah lihat lahan, sudah ada 2 lahan yang hampir, bahkan saya sudah membawa orang bank ke sana dan dia sudah oke, dia sudah oke. Dia siap kucurkan 25M buat saya. Wow, sekitar ini udah besar kepala kan. Nah, tetapi ya Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Dan saya mau katakan, di perusahaan kami, ya, kami sudah menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ini sudah masuk 8 tahun. Setiap pagi dan tidak pernah ganti lagu. Sampai ada bosan, tidak ada lagu lain kah? Enggak. Ini lagu. Karena ingat, coba nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Satu persatu baik-baik. Wah, luar biasa. Luar biasa, dia tidak pernah terlambat. Rahmatnya selalu baru. Dan singkat cerita sampai hari ini, ya, karena mesbah keluarga yang kami bangun dan cash flow kami sangat baik di saat ini.
Puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Terima kasih. Ya. Kita tim multimedia slide-nya ya. Tolong tim multimedia slide-nya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Daulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pembicara, nah ini ada rules ya. Nanti setelah sharing dari pembicara ada Q&A ya antara 10 menit. Jadi dimohon bagi babe-babe semua yang mungkin di rumah ada pertanyaan atau nanti setelah ada pertanyaan boleh disampaikan. Ya jangan malu-malu, barangkali jawaban yang akan disampaikan itu adalah jawaban buat Anda. Oke, tanpa panjang lebar kita undang Bapak Hafiz Sadikin, kita berikan aplaus yang mulia. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu mau bersharing, kami sudah mendengar kesaksian di mana Engkau bekerja untuk setiap iman yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Kami mau sambut berkat Tuhan ini, firman Tuhan, kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema pagi hari ini PDT. Kalau kita baca PDT, orang konotasinya langsung pendeta. Tapi Pengusaha. sebetulnya saya bilang kita ini pengusaha dalam Tuhan. Stigma atau kadang-kadang label itu diberikan kepada kita di antara teman-teman dan khususnya pada saat kita melayani, tanpa orang itu tanya pasti dikasih tulisan di depannya PDT. Nah, saya sebagai seorang pengusaha kadang-kadang
melayani di tempat-tempat khususnya di gereja, saya bilang saya ini bukan PDT, saya ini pengusaha. Jadi PDT itu benar, pengusaha dalam Tuhan. Nah kita juga teman-teman di sini saya yakin sangat percaya kalau kita dulunya hidupnya kacau, terus mereka melihat kita bertobat, kita waktu ngumpul dibilang ini pendeta. Tapi itu membuat saya jadi berat sebetulnya. Karena kalau you sudah dapat label, ya kalau stigma kan konotatifnya kan negatif ya. Tapi artinya sesuatu yang lain. You dibilang ini pendeta gua, ini sudah jadi pendeta, atau kita kumpul di teman-teman sekolah, pendeta David coba berdoa. Waduh. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengusaha, apakah kita menjadi pengusaha dalam Tuhan? Bisa terlihat tidak. Karena dalam kita berbisnis, berurusan dengan uang, itu ular beludaknya benar-benar terlihat. Betul-betul terlihat. Teman-teman di sini banyak, saya nggak sebut nama, berbisnis dengan orang Kristen, begitu udah soal duit, kelihatan belang. Orang itu bisa saja tiap secara berkala di atas mimbar seperti ini berbicara, dan orang bilang itu pendeta David lah. Tapi begitu turun dari sini keluar, begitu udah berbisnis, setannya benar-benar keluar, benar-benar asli keluar. Semalam saya kumpul dengan teman-teman. Ini benar-benar teman-teman dunia ya, yang saya ada beberapa itu teman dekat sekali. Lalu ada beberapa keponakannya yang juga sering ikut dalam kumpulan itu. Terus ada satu anak namanya Anthony. Om, aku KTP-nya Kristen. Nanti 1 Oktober saya mau married, saya minta pemberkatan. Dia makan minta saya bilang saya nggak kompeten karena itu harus gereja, itu ranahnya gereja. Terus dia bilang begini, saya Kristen tapi saya nggak ke gereja, dan saya nggak mau ke gereja karena orang-orang yang ke gereja itulah yang melukai saya. Terus dia punya sepupu juga bilang begitu. Iya, Om, sorry, dia bilang. Kenapa ya orang Kristen tuh seperti itu? Saya itu ada 7-8 orang di meja itu. Saya jawab begini, ya nggak semua lah yang ke gereja itu kelakuannya seperti penipu. Nah kita pagi hari ini namanya FGB Men, Full Gospel Businessman Fellowship International. Dalam kita berbisnis, apakah kita memperlihatkan atau terlihat kita ini pengusaha dalam Tuhan yang sungguh? Dalam kita mengelola usaha kita, saya dalam setiap pelayanan saya selalu mencatat DKI 3 ini. Saya nggak tahu teman-teman ingat nggak, itu Zoom 1 Juni lalu saya menyampaikan multiplikasi. Artinya dalam apapun yang kita kerjakan itu harus, saya katakan, harus bisa multiplikasi. Kenapa saya katakan harus? Karena itu kodratnya Tuhan. Nah, untuk itu coba kita lihat ya, Kejadian 1 ayat 26, bisa tolong ditampilkan. Di situ dikatakan, berfirmanlah Allah. Saya bacakan nanti ditampilkan. Baiklah kita ini Bapa, Putra, Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar, ya perhatikan, menurut gambar dan rupa kita. Ya, saya ulangi, baiklah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya kenapa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Jadi manusia diciptakan ada purpose-nya, ada tujuannya, yaitu untuk menguasai yang Tuhan percayakan kepada kita, langit, bumi dan segala isinya ya, yang hidup. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, perhatikan. Kita lihat ke sini, saya lupa bawa pointer. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Tadi kalau kita baca di 26 menurut gambar dan rupa. Tapi di 27 menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Di sini kalau kita simak, ini kata perintah. Beranak cuculah dan bertambah banyak, multiplikasi. Di kita disuruh beranak cucu, disuruh bertambah banyak. Lalu ngapain? Penuhilah bumi dan taklukkan, conquer, have dominion, menguasai secara penuh bumi ini. Ini perintah Allah. Kita diciptakan menurut gambar. Serupanya nanti kita bahas tentang kenapa nggak ada. Tapi disuruh beranak cucu dan bertambah banyak. 1 Juni lalu saya sudah jelaskan ini. Kalau Tuhan suruh kita beranak cucu, memang Tuhan nggak tahu anak cucu itu mahal hari ini, mesti sekolah. Lalu kalau kamu nggak dikasih kemampuan untuk menghasilkan lebih, Tuhan model apa ini? Sama aja kita suruh anak, lompatin tuh 30 cm. Karena saya tahu anak itu mampu. Karena anak itu baru umur 3, mampu lompat 30 cm. Tapi kalau bapak yang nggak benar, anak yang nggak bisa melakukan, disuruh lompat, anak umur 3 suruh lompat 1 meter, yang nggak bisa lah. Kalaupun dia bisa, dia jatuh patah kaki. Bapak model apa? Sama juga ayat ini dengan Matius 5 ayat 48. Itu kata perintah di situ, haruslah engkau sempurna. Masalahnya kita suka koslet dengar perintah Tuhan, mana bisa kau sempurna? Ya nggak bakal bisa lah. Kalau you udah punya konotasi negatif terhadap Tuhan. Ini kan firman Tuhan, disuruh beranak cucu. Apa Tuhan nggak tanggung jawab suruh kita beranak cucu, terus kita nggak dikasih mampuan untuk bisa bermultiplikasi dalam penghasilan? You lihat buah apapun yang Tuhan ciptakan itu bermultiplikasi, nggak bisa kita bantah. Bumi juga kan ada teori Big Bang, berhenti. Menurut saintis, kalau dia berhenti, dia nggak beranak, itu kolaps, nggak bisa. Makanya kalau dibaca galaksi ini, gila besarnya tuh nggak bisa terpikir. Kita ini sebesar apa? Nah, kembali kepada beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah dan taklukkan. Masalahnya kita sudah nggak bisa menaklukkan. Sejak kapan? Sejak Adam jatuh. Bumi ini pindah tangan ke tangan iblis. Di mana ayatnya? Itu kalau kita baca di Yehezkiel 28, iblis itu dilempar ke bumi. Lalu di Lukas, di pencobaan, pasti kita tahu Lukas 5 ayat 4, di atas bukit Tuhan Yesus dialog sama setan. Setan bilang apa? Lihat dunia ini, segala kekuasaan, the power and the glory, kekuasaan dan kemegahnya sudah diserahkan kepadaku. Itu setan ngomong begitu. Makanya dunia ini kacau hari ini. Udah nggak bisa dikuasai lagi oleh manusia, dikuasai oleh setan.
Nah ayat ini kan pasti harus bisa dibuktikan. Wah kaget. Terima kasih. Ayat ini harus bisa buktiin, tapi kita nggak akan bahas itu karena itu topik globalisasi. Kita bisa lihat bagaimana setan berkuasa atas bumi ini. Ayat ini nggak bisa dibantah. 20 tahun saya baca, saya ikutin bagaimana setan memerintah atas bumi ini. Manusia udah nggak menguasai lagi. Tapi oke, nah, sekarang kembali kepada pengusaha dalam Tuhan. Nah, kalau kita udah ngerti Tuhan suruh bermultiplikasi, artinya bisnis apapun yang kita kelola harus bertumbuh. Masalahnya tumbuhnya sehat apa tidak? Kalau perkara besar saya buktikan, anak yang lahir disuruh Tuhan lahir 3 kilo, mungkin panjang 50 cm, relatif ya. Ada yang lebih besar. Bagi Tuhan bukan size. Sekali lagi, bagi Tuhan bukan ukuran atau besar kecilnya. Ada orang tinggi 1 meter, ada orang tinggi 1,70 meter. Bagi Tuhan sehat tidak. Nah analoginya, anak yang lahir 3 kilo itu, you nggak bisa stop, anak itu pasti besar, bertambah besar, bertumbuh. Dan kalau dia bertumbuh dari 3 kilo menjadi 80 kilo seperti saya ini, makannya lebih banyak, kebutuhannya lebih banyak. Terus Tuhan nggak kasih you kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak. Tangkap ya. You kalau dikasih bisnis you tidak berkembang, saya nggak mau katakan salah, ada sesuatu mungkin yang tidak tepat. Karena harusnya you punya bisnis bertumbuh. Karena Tuhan bilang beranak cucu, penuhilah, kuasai, artinya fully control of it. Saya senang tadi Pak Ahon, dia berdoa, dia tanya, seharusnya seperti itu kita bisniskan. Jangan you lihat, wah bagus ini. Kan banyak yang kita nggak ngerti apa yang mau terjadi. Apa Tuhan nggak tahu pandemi ini mau jadi? Tapi karena dia bendahara yang jujur, dia bertanya, Tuhan boleh nggak gua bisnis ini? Apalagi hutang. Saya cuma mau gini. You boleh berhutang. Saya cuma tanya satu. Hutang itu harus dibayar. Dan dibayar dari income. Saya cuma tanya satu. You boleh berhutang kalau you bisa jamin income itu pasti ada. Silakan. Kalau enggak, makanya mesti tanya. Karena kita coba bendahara semua yang dipercayakan Tuhan kepada kita, bisnis kita, usaha kita itu milik Tuhan. Nggak pernah jadi milik kita. Masalahnya kita sotoy, kita pikir ini milik kita, seenaknya kita jalankan. Padahal kita cuma bendaharanya. Nah, kita buka Lukas 16 tentang bendahara, pasti kita tahu Lukas 16 ayat 1 sampai 10 sampai 9 itu tentang bendahara yang tidak jujur. Disampaikan, jadi ini perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih ya. Ada bendahara yang gak jujur. Lalu si bendahara ini pintar. Dia panggil, lu utang berapa? 100 tempayan minyak ya kalau nggak salah. Ah ini diskon 50%. Jangan tahu lagi ditanya, berapa utang? 100 pikul gandum. Nih surat utang yang baru 80 dikasih potong. Yang satu 50%, yang satu 20%. Perumpamaan itu memberi. Kenapa Tuhan Yesus sampaikan? Tuhan Yesus intinya, orang dunia aja bisa berpikir untuk masa depan. Masa kita anak Tuhan nggak bisa berpikir untuk masa depan kita di dalam kerajaan surga? Kan bumi ini cuma sementara kita. You check out sebentar lagi. Kita ini udah boarding pass nih sekarang. Kapan mau check out? Nggak tahu. Siap-siap aja, jangan sampai nanti tuh pesawat jemput, malaikat datang. Kita nggak siap. Ini kan persiapan. You mau hidup berapa tahun?
ada satu pendeta, saya demen bener gitu, untuk bisa mati. Kalau you nggak bisa mati, you bayangkan, kan kita maunya, wah ulang tahun selamat panjang umurnya, ya panjang umur sih nggak salah. Tapi kalau you pikir 70, 80, 90 tahun, 100 tahun, you nggak mati, 110 you nggak mati juga, 120 saya garanti you udah jadi zombie. Karena fisik kita pasti turun, nggak bisa gara-gara sejak Adam gagal. Nah, kembali sedikit saya jelaskan. Segambar, serupanya kemana? Kok nggak disebut di ayat 27 itu? Saya kasih ilustrasi, ini mutlak, ya. Anaknya si Ahon lahir, mukanya kayak siapa? Harusnya kayak si Ahon, betul nggak? Dan yang pasti orang begitu lihat, ini bukan anak monyet, karena segambar. Ini bukan anak tikus, bukan anak kucing, bukan pohon, bukan mobil. Wujudnya manusia, itu gambarnya. Dan mukanya resemblance sama si Ahon, karena anaknya Ahon. Tapi serupanya itu berbicara karakter. Nah, karakter ini harus dididik sama si anak itu. Ahon Junior ini nggak bisa simsalabim. Dan soal besar, saya bicara multiplikasi, bisa nggak cepat besar si anak 3 kilo? You mau jadi dia 10 kilo, saya jawab bisa. You pompa aja sama air, mati tuh anak. Sama bisnis juga begitu. You mau mendadak kaya, bisa nggak? Bisa. You jadi kampungan, you jadi norak, saya kasih tahu. Pasti deh, karena firman Tuhan mengatakan demikian. Dan banyak contohnya. Siapa nggak tahu Michael Jackson? Kaya apa enggak dia? Tenar kan? Talenta nyanyinya, wow, jangan tanya, luar biasa. Saya baca kontrak dia dengan Sony 1 tahun ke 60 sampai 70 juta dolar hanya Sony aja. Nah, menurut saya dia terlalu cepat kaya. Jadi dia nggak bisa handle uang itu. Sama juga dengan Mike Tyson, bangkrut. Mike Tyson, Michael Jackson mati meninggalkan harta berapa banyak? Ada yang tahu? 400 juta dolar plus. Depannya ada minus. Kok bisa? Dia jadi kayak orang norak. Termasuk Salomo jadi norak, terlalu cepat kaya, nggak bisa. Makanya Salomo kalau kita baca di Amsal, saya ini penggemar Amsal, saya baca Amsal setiap hari. Kadang-kadang miss, oh yang miss juga, kadang-kadang males soalnya daging. Nah, hari ini jujur saya bangun tadi jam 4, saya belum sempat baca. Tapi kebiasaan saya ini tanggal 18 saya baca tanggal 17, 18, 19, balik 18. 4 pasal, rata-rata saya baca setiap hari. Dan kalau you baca Amsal setiap hari, saya rasa nggak mungkin you nggak ngerti soal duit. Dan you kalau baca di pengkhotbah, itu seperti ada kekecewaan yang ditulis oleh Salomo. Kenapa? Karena dia gagal dalam mengelola apa yang Tuhan. Nah, kenapa saya pelajarin? Oh, karena dia terlalu cepat kaya. Sama kayak anak yang umur 3 kilo ini, bertumbuhnya kan mesti pelan, nggak bisa cepat. Dia mau cepat, kasihnya makan bakmi instan, wow gemuk tuh anak, tapi nggak sehat. Sama juga dengan usaha, you kalau terlalu cepat kaya. Nah, berkaitan dengan benar yang tidak jujur, harta itu kalau baca Amsal, orang yang dipercaya yang menjadi kaya, orang yang dipercaya yang diberkati, orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit yang menjadi kaya. Jadi rumusnya itu sedikit demi sedikit. Sama juga dengan anak yang 3 kilo itu, you nggak bisa cepat.
Nah, dalam kita sekarang prakteknya ya, 10 menit ke depan habis itu kita masuk tanya jawab. Dalam kita usaha, apa sih kriterianya untuk betul-betul Tuhan yang menilai ya? Saya nggak bicara manusia karena kita di sini berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau manusia mungkin dia nggak tahu semua, tapi kalau Tuhan tahu. Bagaimana Tuhan menilai kita menjalankan usaha yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai bendaharanya? Kriterianya apa? Apa yang menjadi kriteria? Harus bisa dipuji Tuhan. Itu jelas ada di Matius 25. Tapi saya nanti ini aja, saya summary-nya aja. Dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5. Menurut kapasitas. Tuhan tahu lu mampu mengelola 1 juta rupiah, yang ini mampu 1 miliar dolar, yang ini 1 triliun dolar. Tuhan ngerti. Sama juga anak yang baru umur 3 tahun, dia mampu lompat 30 cm. Tapi ada anak yang ekstra bisa lompat 40 cm. Begitu anak umur 10 tahun, anak ini mampu angkat 10 kilo. Ada anak yang super mampu angkat 20 kilo. Nah, anak yang mampu 10 kilo dan 20 kilo, you kasih dia 100 kilo, match kan? Itu sama dengan bisnis. Buat Tuhan bukan size, it's not the size. Bagaimana kamu mengelola bisnis? Bagaimana kita menjadi bendaharanya? Baru kita bisa masuk klasifikasi PDT, pengusaha dalam Tuhan. Kita baca jelasnya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau kita baca ulang-ulang ayat ini seperti kayak nubuatan. Kecil 3 kilo, you akan bertumbuh besar. Usaha yang you kelola 1 juta hari ini, kalau menurut Matius 25, you wajib melipat gandakan. Itu yang mendapat pujian dari Tuhan. Tapi dalam kita menjalankan dan membuat multiplikasi itu terjadi, sehingga kita layak disebut pengusaha dalam Tuhan. Adalah kata setia itu pistos, yang punya 3 arti. Artinya you setia, you menjalankan usaha yang Tuhan percayakan kepada you nggak lihat kiri, nggak lihat kanan. Setia ini tentu luas sekali. Saya highlight aja, fokus. Orang yang setia itu orang yang fokus. Nah, banyak pengusaha nggak bisa fokus dengan bisnisnya karena dagingnya kuat. Seringkali teman kayak ada kantau nih, main hitung aja cash flow-nya, dia pikir mampu, hajar. You nggak tahu pandemi bisa datang, you bisa kolaps. Karena di dalam lingkungan saya, teman-teman saya, ini kan saya besar di 2 lingkungan ya, 3 lah ya, di Indonesia sampai SMA, terus saya ke Australia. 72 saya di Australia, sampai 78. Anak-anak yang sekolah di luar negeri itu anak-anak orang yang mampu, jujur. Roommate saya aja naiknya 74 mobilnya Ferrari. Yuk gimana?
78 saya pindah ke San Francisco. 3 tahun setengah saya pulang. Saya dipanggil bisnis. Apa bikin pabrik? Saya pulang 81. Jadi saya sudah usaha 41 tahun. 81 saya dulu. Saya nggak setia dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi akhirnya usahanya kolaps. Nah, 81 saya bangun tahun 2000. Tadi saya bilang share Pak Hamdani. Itu ada orang yang nipu saya, nipu Pak Yusak. Minggu lalu saya ke Pak Yusak, Pak David, si itu udah meninggal. Tapi aduh, ya udahlah. 81 tahun 2000 saya diusir dari pabrik. Ayat ini yang membuat saya bertumbuh. Kata setia itu. Jadi saya setia sama Tuhan. Saya fokus sekali di pekerjaan saya. Saya di bisnis packaging. Dan saya minta hikmat karena saya baca Amsal sejak tahun 98 setiap hari. Jadi kayaknya nggak mungkin saya nggak ngerti soal duit. Paling tahu ya enggak. Tapi kalau you baca Amsal, you akan ngerti duit itu mesti bagaimana dikelola. Nah, ayat ini yang membuat saya memulai usaha saya tahun 2001. Waktu itu saya di Batam. Ada yang ikut gak sih konvensi di Batam tahun 2000? Juni saya ditelepon, karyawan saya nangis, Pak kita diusir Pak dari pabrik. Waduh, gimana? Udah pelayanan di Full Gospel dari tahun 91. Mimpin persekutuan banyak, termasuk yang Jasmine hari ini. Lalu di Sirapanji kami sama-sama di situ. Dan ya tentu Full Gospel, Jakarta Presenter yang hari ini jadi JPCC. Wah, tahun 2000 diusir dari pabrik mau jadi apa? Dan saya tanya Tuhan mesti apa? Karena ada pendeta bilang kamu mesti jadi gembala. Tapi dalam hati saya enggak, tuh Tuhan enggak suruh. Kan kita bisa komunikasi sama Tuhan. Tuhan bilang kamu tetap di packaging. Saya fokus di packaging sampai hari ini. Dan saya mengerti analogi anak yang 3 kilo itu harus bertumbuh. Dan ukurannya adalah setia ini, pistos. You setia, you fokus. Dengan kurun waktu yang berjalan, you bisa dipercaya oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kalau Tuhan bisa percaya sama kamu, pasti manusia percaya sama kamu. Jalankan dengan setia sehingga you bisa dipercaya oleh Tuhan. Ukurannya di mata Tuhan, bukan mata manusia. Kita berbicara standar sempurna karena serupa dalam karakter seperti Yesus. Orang bisa lihat nggak? Ini PDT David, bisnisnya Cipa mati dan bisa nggak you setia, you fokus sehingga Tuhan bilang, gua bisa percaya sama lu. Kalau you bisa dipercaya, you nggak usah pikir, Tuhan akan kasih. Kelipatan itu otomatis karena you mengumpulkan sedikit demi sedikit. Dan urusan saya, bisnis saya, that's free. Saya nggak punya utang sama sekali. Karena saya sebelumnya punya utang nggak karu-karuan. Jamin double saya dituntut. Yang tuntut saya Astra Finance Company, you mau lawan Astra, mati you. You mau lawan Ferrostal Jerman. Kita kan hidup dalam lumpur dulu. Jamin sini, jamin sono. Sancipa deh pokoknya deh, gila deh. Tisani, tipu sana, tipu sini. Bikin neraca palsu.
bikin neraca serong untuk datang ke Bank Sodori. Saya bangun usaha saya dengan setia, bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau you udah setia, you bisa dipercaya, baru Tuhan bilang, gua bisa andalkan kamu. Baru kamu dapat predikat PPT, usaha dalam Tuhan. Tentu nggak mudah, tapi standarnya you mesti menjadi serupa seperti Yesus itu sempurna. Jadi jangan you dengan Matius 5:48 haruslah engkau sempurna. Kita baca itu ayat terakhir, Matius 5. Habis itu kita masuk ke panitia. Ini kata perintah. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu itu juga adalah sempurna. Kita kan sering dengar ayat ini, mana bisa gua sempurna. Kalau kamu ada benak itu dalam pikiran kamu, silakan rubah kotak. Saya bilang gitu. Sama juga dengan Tuhan memberi perintah beranak cucuan. Sama juga dengan Tuhan bilang, haruslah engkau sempurna. Jahat Tuhan kalau kamu nggak bisa lakukan. Perintah yang saya bilang enak, lompatin 30 cm. Lah, bayi jalannya belum bisa lompat. Ini Bapak modal apa? Nah, Bapak ngerti kapasitas kita. Nah, sempurna. Saya highlight aja. Di situ kita masih tanya. Kalau yuk ulangan matematik, berapa angka sempurna? 10. Lah, matematik kelas 1, kelas 2, SMA, universitas dan profesor beda levelnya, standarnya beda. Tapi 10 itu angka sempurna. Kalau yuk sekolah di universitas, karena saya ngerti ayat ini, anak-anak saya bilang, lu kalau sekolah, lu mesti cum laude. Magna cum laude, summa cum laude. 10, 4.0. Bisa nggak capai? Usaha maksimal, tanpa cacat. Memang simsalabim, nggak ada simsalabim di dunia ini. Setahap demi setahap. Kerjakan. Ulangan 7, 10 sempurna, gagal. Belajar lebih lagi, fokus. Belajar benar-benar menjadi murid yang baik. Jadi sempurna itu ada level, ada tingkatan. Sama juga dengan bisnis. You kelola bisnis dari kecil, kalau mendadak besar you nggak punya kapasitas. Makanya banyak perusahaan yang terlalu cepat besar bangkrut akhirnya, karena dia nggak punya manajemen yang baik. Dia nggak bisa urus. Nah, kalau urus yang kecil aja nggak bisa, bagaimana urusnya besar? Ya pasti bangkrut lah. Kalau soal berlipat ganda itu ada tahapannya, ada ukurannya. Nah, itulah pagi hari ini yang bisa saya bagikan. Kita masuk tanya jawab. Tuhan Yesus memberkati. Pakai tangan. Ya, kita berikan aplaus lagi buat Pak Adi. Wah, ini sesi Q&A. Nah, ini sangat luar biasa bagi teman-teman nih yang punya pertanyaan. Boleh nggak angkat tangan, jadi kita langsung bisa tanyakan. Mungkin dari pertama dari Jimmy nih. Ya, selamat pagi Pak David. Terima kasih Pak buat itu apa firmannya. Pak, kita ini kan kita kan generasi itu ya Pak ya, generasi yang sekarang gitu, maksudnya generasi milenial ya. Nah, yang tadi Pak David ceritakan, bisnis itu kan nggak boleh buru-buru, harus proses bersama Tuhan. Berapa lama sih prosesnya? Itu mungkin pertanyaan saya pertama. Karena kebetulan kita dari grup MKR ada banyak teman-teman yang bisnis dari segala kalangan usia, segala jenis bisnis. Ada bisnis yang dimana misalkan contohnya pertanian kan memang betul butuh waktu ya, mungkin manufacture juga butuh waktu, tapi ada beberapa bisnis yang mungkin butuh cepat
Karena kalau tidak cepat gampang diikutin. Ya mungkin contohnya ya kayak semacam mungkin kalau pada tahu kopi atau mungkin apa semacam gambar, boba atau mungkin semacam makanan ringan yang mana gampang ditiru. Kalau mereka tidak bergerak cepat, mereka akan ditiru oleh perusahaan yang lebih besar. Nah, bedanya apa Pak? Mungkin itu aja Pak. Makasih Pak. Kalau waktu kan memang relatif. Kreatif. Contoh kalau you tanam pohon singkong, itu kan 3-6 bulan you bisa panen. Kalau durian 5 tahun. Durian. Tahu aja. Jadi bertumbuhnya itu, tapi berbicara bertumbuhnya itu sehat atau tidak, itu satu. Kalau waktu kayak boba, betul itu menjamur. Saya garanti. Contoh boba, you kalau bertumbuh cepat sekali, you nggak punya infrastruktur, administrasi you nggak akan mendukung. Sisi keuangannya juga mungkin akan berantakan. Lain ya, kalau misalkan Jarum, dia take over perusahaan, tapi kan dia sudah besar, dia punya manajemen yang kuat. Ini berbicara manajemen. Intinya kalau you terlalu cepat, kalau you punya manajemen pengetahuan bisa nimbangin, is fine. Masalahnya banyak orang nggak bisa nimbangin, seperti yang saya kasih tahu tadi, kayak Michael Jackson. Banyak. Nah, juga beda kalau anak-anak orang kaya ya, karena dia udah terbiasa melihat uang yang masif, dia nggak norak. Ini luas sekali, jawabnya pertanyaannya luas sekali. Tapi artinya bertumbuh itu, kalau menurut firman, pegangan saya adalah firman, itu mesti sedikit demi sedikit. Sama aja dengan dia bayi umur 3 tahun, yang penting makanannya sehat, dia bertumbuhnya sehat. Nah, sehat ini kan relatif, tapi yang saya bicara adalah sehat di mata Tuhan. Ini bisa menjadi diskusi yang sangat panjang, Pak. Tapi intinya, kalau you bertumbuh cepat, kalau you nggak punya infrastruktur dalam administrator yang baik, itu perusahaan akan kolaps, berantakan. Itu jawaban saya. Yang lain silakan. Ya, ada lagi yang lain? Oke. Pak Hadi, oh ini dulu. Yes Pak. Nama Pak. Pak David, shalom. Shalom. Saya ingin bertanya Pak ya. Yeah. Tadi Bapak cerita kesaksian bahwa Bapak di tahun 81 mulai usaha di industri, pabrik. Kemudian ada tadi ceritanya Bapak di tahun 2000-an diusir dari pabrik ya. Kemudian Bapak sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Aku ingin bertanya nih Pak, bahwa Bapak melayani Tuhan dengan luar biasa, kemudian dalam usaha Bapak tiba-tiba bangkrut. Sebab-sebab apa yang Bapak terjadi dalam perjalanan bisnis Bapak? Apakah Bapak tidak fokus dengan usaha Bapak fokus di pelayanan? Ataukah hal-hal apa yang Bapak bisa ceritakan kepada kami sebagai pengusaha di sini, agar ke depan kami tidak bangkrut juga gitu. Mungkin ada tips atau nasihat yang bisa diberikan kepada kami gitu, Pak ya. Karena kami juga sebagai pengusaha juga melayani Tuhan juga begitu Pak. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik karena ini saya alami. Makanya saya bisa jawab. Saya satu hari saya duduk dengan adik saya bilang gini, kita dibego ya. Orang nggak dikasih modal bisa gede. Kita dikasih sekolah di Australia, di Amerika, pulang dikasih pabrik. Adik saya dikasih urusan kontraktor, kita nguruk kelapa gading. Bangkrut dulunya. Kita dulu berdua nih bego yang kita bilang nih. Dipercayai. Kuncinya terlalu besar Pak. Kita nggak mampu kelola. Kita nggak punya manajemen. Pabrik waktu saya bangun, Papa kan panggil saya pulang, saya dari Amerika. Roommate saya datang, Fit pulang lu, mau ngapain lu di sini? Saya ini anak kacau, saya nggak suka sekolah. 72 saya dideportasi, teman-teman saya bilang. Teman-teman saya bilang, lu dideportasi lu sama bapak. Ya, Papa terus terang
secara keuangan bagus, mampu, karena dari kakek kan, jadi uang memang ada. Jadi waktu dikasih pabrik tahun 81 saya 81 saya bangun itu 635 juta. Mobil saya BMW cuma 28 juta, you hitung udah berapa. Tahun 89 utang kami 7 miliar. Jamin double sini sana, gila deh. Makanya saya diperkarain sama Astra. Diperkarain sama, ya saya sebutlah sekarang, BRI. Karena yang Astra itu tadinya Suma Leasing. Saya jaminin ke BRI. Ferrostal beli Jerman. Karena ada banker masuk 84 ke kita. Nah, hati-hati banker. Wah, kita bangga punya partner banker. Dia ekspansi 86 mau di take over. Nah, salahnya saya mestinya kasih aja, nggak mau over my dead body. Partner saya bilang oke, lu bayar. Saya kredit 860 juta, yang bunga 3%, partner itu kasih, dia mau take over. Ini kan langkah-langkah bisnisnya Mr. Sahun, teman saya bilang. Pak Husin tuh tahu begitu saya sebut itu. Pak Husin Suwito. Fit itu Mr. Sahun udah terkenal. Sahun Pua. Jadi saya duit kurang, David kurang berapa? Cepet. Mi bukain cepet 860 juta mati Sahun sebulan. Nggak gempor you. Sekarang kita 50-50. Jawabannya adalah you nggak mampu kelola Pak, you nggak punya infrastruktur, you nggak punya knowledge, Serem. makanya bangkrut. Itu jawaban saya Pak. Lagi seru nih, saya all time, saya siap. Karena ini perjalanan hidup saya 20 tahun dan saya bantu usaha saya tanpa hutang Pak. Kuncinya setia itu. Ya, yang lain silakan. Selamat pagi boksu-boksu. Nama saya Hari Hardi. Yes, tahu. Ya. Saya cuma mau nanya aja, ya kan mengenai tadi Pak David bicara ya kan, kita bisnis, kita growing, kita harus bertumbuh. Inilah yang saya ceritakan kepada menantu saya. Ya, menantu saya kebetulan udah lama di Kanada, di Vancouver. Posisinya bagus kerjanya. Tiba-tiba keluar, dia kerja di satu perusahaan telekomunikasi yang cukup besar di Kanada, dan dia keluar. Dan dia keluar, dia usaha sendiri. Usaha sendiri, dia main di digital. Saya bilang, juga bangun usaha harusnya begini saya ajarin kan, karena saya lebih pengalaman, saya pikirkan orang tuanya lebih pengalaman. Nggak perlu pakai, untuk sekarang ini orang sukses nggak perlu pakai proses katanya. Nah dia bilang pokoknya kita ikutin plan. Nah pada saat itu saya waktu dia cerita mengenai Instagram segala macam nggak ngerti lah saya lah, ya kan dia mau cerita apa, dan ternyata benar dia dari karyawan 1 orang sampai karyawan 12 orang tiba-tiba dijual. Usaha lagi dari mulai lagi. Kenapa nggak gini? Buat apa? Sekarang saya usaha cuma bakal jual. Dimulai lagi dari awal. Yang mulai dari awal, udah sampai karyawan di pool, jual lagi. Sekarang mulai lagi. Dari ini usaha yang ketiga, ya kan? Dan setiap kali dijual, untungannya cukup bagus. Dan dia bilang, coba pakai liatin. Sekarang saya cuma jalan berapa tahun ya? 7 tahunan, 6 tahunan dibandingin dengan teman-temannya, dengan segala macam. Secara ekonomi, saya rasa cukup bagus lah. Ya kan, karena Natalan kemarin dimuter-muter ke seluruh dunia gitu segala macam sama anak saya lah, istrinya kan. Ya muter-muter, saya bilang, oh bagus ya usahanya ya segala macam. Jadi dia bilang, kita sekarang zaman milenial, ya kan, udah nggak harus nunggu sampai umur 40, umur 50 baru sukses. Kita mulai dari awal segala macam. Ya, kita sekarang mainin begini aja. Yang penting sekarang saya
kalau menurut ukuran saya, ya kan, saya udah cukup happy dan saya tidak terbeban oleh karyawan. Karena setiap kali saya udah karyawan 10 orang, 12 orang, saya jual, saya mulai lagi, saya cari ide lagi, ya kan. Dan idenya kadang-kadang kalau bagi kita nih, bagi kita, ya orang-orang yang ya cukup umur lah, ya kan. Jadul. Nah, lu ngomongin udah tua, ya kan, udah cukup umur lah, ya kan. Kita kadang-kadang nggak bisa nangkep. Kita nggak bisa nangkep dia punya idenya ilmunya. Yang sekarang dia lagi jalanin adalah intelektual Intelligence. ya bukan iya. intelektual apa gitu ya. Oh. Ya. Metaversus. Kita bikin usaha. Gampang, fundraising. Dia pergi ke New York, dia pergi ke San Francisco, dia pergi ke mana, dia dapat fundraising, tiba-tiba dia ngomong. Tapi udah dapat duit berapa? 500.000. 500.000. Kok gampang amat tuh nyari duit? Kita 500.000, kita kali ini nih 7M nyari duit. Cuma muter-muter 3 kota, 4 kota bisa dapat. Itulah yang saya katakan kepada Metaversus. apakah nanti bisnis model yang seperti itu atau yang tadi kita lihat kita harus pakai proses gitu. Apakah bisnis yang seperti yang sekarang dijalankan oleh menantu saya itu adalah sesuai dengan firman Tuhan apakah? Ya saya juga nggak tahu. Itu aja Pak David. Terima kasih. Ya. Ini nggak bisa saya jawab. Saya kasih kuncinya aja. Itu adalah kapasitas. Kalau anak itu memang punya kapasitas, kan ada orang, ya kapasitas dan talenta. Kalau itu dalam talenta yang Tuhan kasih dia kemampuan. Kalau jadi proses itu kan nggak bisa dihindari, betul ya. Tapi kan ada orang yang kalau proses ini satu masa buat saya adalah 1 tahun, mungkin buat anak bapak 1 masa itu 1 bulan buat dia. Tapi dia punya kapasitas. Nah tentu ukuran yang mesti menilai itu harus ukuran Tuhan. Nah saya juga belajar untuk kita tidak bisa menghakimi karena kita nggak maha tahu. Kita nggak ngerti. Setiap individu tuh, you lihat ya, ada anak umur 12, dia begitu jenius, dia masuk ke dalam satu kelas dan semua orang bilang this is super asshole. Karena dia maha tahu. Artinya dia sangat tahu. Profesornya pun kalau bikin dia bisa itu. Nah itu kan anak-anak yang super kasih. Tapi jawabannya adalah kalau you ada di range-nya kapasitasnya Tuhan, talenta dan punya kapasitas, you pasti bisa menjalankan dengan baik. Kan ayatnya tadi kan menguasai. Menguasai itu kalau dari keuangan ya. Karena saya kan background saya accounting. Karena saya ngerti firman ini, dan kalau dibaca Amsal 11 ayat 1, neraca serong itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Saya ngerti betul itu. Jadi saya setiap bulan saya punya neraca. Jadi saya tahu keuangan saya di mana. Dan saya operate sesuai kapasitas saya. Dan selalu kalau saya hampir kalau sesuatu yang baru, saya seperti Ahok. Saya tanya, Tuhan ini bagian gua bukan? Seperti Daud. Kalau bukan, jangan. Tentu kita masing-masing kan mengalami begitu banyak. Begitu banyak. Saya saksi satu ya, nggak terlalu sering saya saksikan. Satu waktu saya di samping urusan bisnis saya kan banyak network, teman saya banyak dan mereka orang yang bisnisnya ribuan kali lipat dibanding saya. Itu teman-teman sekolah, teman-teman saya ngumpul. Satu kali teman call, Fit, lu datang Fit pagi ini. Ini ada pekerjaan yang saya lagi kerjakan, project ini terjadi tahun 2000 sebelum pemilu. Ini menyangkut IT. Kita ditawarin 500M pekerjaan IT. Tapi pagi itu
Langsung saya bilang sama teman saya, ini bukan urusan kita, nggak bisa, kita nggak boleh ambil. Teman saya ini, kita ada 3 orang berpartner, bermitra. Salah satu teman saya lawyer, anak Tuhan, lawyer top. Dia yang ditawarin 500 M itu. Yang kedua orang IT, genius, IQ-nya 170. Saya bilang sama dia, no, ini bukan bagian kita. Tolak. Kadang-kadang kan kita di tes dengan yang begitu, tapi kita mesti tahu. Tapi waktu teman saya telepon suruh besok, kan saya udah tahu, saya udah doa, Tuhan, boleh nggak? Kalau nggak boleh harus bisa katakan no, ini bukan bagian kita. Itu Pak. Wah, luar biasa. Mari kita semua kita kelesehan. Luar biasa buat Pak David. Makasih ya Pak David. Ya, kalau ada kesempatan boleh lagi melayani kami di DKI 3. Oke, berhubung waktu udah overtime ya, untuk selanjutnya kami undang Pak Hamdani buat memberikan pengumuman. Saya mesti turut sama komandan saya, Pak David, terima kasih banyak nih sudah kasih satu insight buat kita semua. Ya, Pak Edwan terima kasih dikasih kesempatan. Semoga tidak mempermalukan saya. Ya, tadi sebelum mulai sempat ngobrol juga dengan Pak David bahwa segala sesuatu itu bukan mengawalinya, tapi bagaimana mengakhirinya. Kalau kita baca dalam hal di Lukas juga, Lukas berapa saya lupa, mungkin 20 ya. Dalam hal bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus, menjadi murid Tuhan, itu berbicara mengenai menara. Kalau seseorang membangun menara, dia mesti menganggarkan biayanya. Jangan sampai dia bisa memulai tapi tidak bisa menyelesaikan. Nah, hal ini kan berbicara kadang-kadang setiap kita mengenal firman ini selalu kita konotasikan dengan usaha, selalu pekerjaan, selalu usaha dengan duit dan duit. Nah, sebetulnya itu adalah salah satu peringatan Tuhan. Apakah kita benar-benar akan menjadi murid Kristus sampai akhir hidup kita? Tujuannya itu. Nah, tadi insight dari Pak David itu luar biasa. Nah, sekarang ini sebetulnya kita harus melihat apa saja yang membuat kita gagal di akhir hidup kita. Salah satunya tadi insight yang bagus. Biasanya mengenai pekerjaan, bisnis. Nah, bisnis kita ini yang tidak membuat kita menjadi murid Tuhan. Artinya begitu. Makanya dalam hal ini pun saya boleh Pak Jimmy ini dapat partner saya Pak dalam bisnis yang saat ini. Makanya kita kali ini kan dalam pajak pun kita bayar benar ya Pak Jimmy. Full. Tahun ini masalah uang untungnya udah dipakai. Sekarang kita utang pajak ini sudah lagi di SPT. Bayarnya 30% kan PPh. Berarti nih nanti utang Pak Edward lagi kita ini. Nah itu. Nah hal-hal apa? Mungkin hobi. Bisa aja hobi kita. Bisa juga keluarga. Masalah. Apakah masalah? Teman-teman sudah tahu tentang masalah saya. Apakah ini membuat saya tidak bisa menjadi murid Kristus? Ini semua kita mesti perhitungkan. Jadi hari ini setiap Selasa kita panggil Pak Edward hadapan ini, Pak Edward panggil pembicara. Itu tujuannya untuk apa? Untuk itu semua. Bukan untuk unggul kemudian kita lupa begitu aja. Kalau teman-teman tahu permasalahan saya mengenai hukum yang saya harus terima, kemudian harus saya jual rumah saya,
untuk membayar itu PKPU, itu saya menuai apa yang saya tabur yang lalu-lalu. Lalu taburannya tidak baik. Saya teliti tidak teliti, saya tegas tapi kurang tegas. Saya mungkin percaya manusia lebih daripada percaya sama Tuhan. Itu yang terjadi. Kalau hari ini keluarga saya di tepi jurang, itu juga seperti itu. Saya mengasihi, kurang mengasihi, saya mencintai, kurang mencintai, apapun itu bisa terjadi. Nah, itu masalah yang saya terima sekarang. Itu urusan daging saya, urusan dunia saya. Saya harus terima itu. Tetapi untuk menjadi murid Tuhan, urusan saya untuk menyelesaikan ini adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Tuhan ada bicara satu, mengampuni, tidak bisa tidak. Itu urusannya berbeda. Urusan masalah boleh ada, tetapi urusan dengan Tuhan kita harus mengampuni. Itulah yang harus kita ini semua. Kita di DKI 3 bersyukur pemimpin kita Pak Edward juga tegas, strong. Nah, kita juga ada Pak Jimmy juga strong, Pak David juga banyak yang strong lah di sini. Ada Pak Aon sekarang ikut strong. Wah, kita jadi luar biasa. Kita berharap ada pagi, ada Pak Adi, ada Pak Budi. Ini luar biasa, Pak Aung luar biasa. Nah, ini kesempatan kita. Sebetulnya kita membangun sesuatu yang berbeda. Memang hari-hari ini tidak mudah. Tidak mudah. Banyak yang brengsek anak-anak Tuhan. Itu yang ngaku anak Tuhan, tapi sebetulnya bukan anak Tuhan. Mungkin Pak David yang mau sampaikan itu. Saking gemesnya dari dulu. Tahun 2003 saya sudah dengar Pak David pertama saya di Full Gospel. Tidak boleh hutang, saya ingat. Nah, itu aja pengumuman untuk mana Pak Adi? Nah, berarti kamu yang ngomongin. Di ini yang setugas minggu depan siapa? Erwan nih, Pak Erwan. Kasih Pak Erwan. Sebentar, ada Pak. Buat masa depan nanti dikasih tahu ya di grup ya. Oh Pak. Tanggal 25 Pak Sujadi. Oh dari Pak Erwan. Pak Sujadi. Minggu depan ada tugas nih Pak. Tapi saya melihat hari ini saya sangat senang, terutama dengan acaranya tadi yang create sesuatu yang berbeda. Jadi caranya tadi berbeda. Ini bagus banget. Jadi jangan sampai kita terpatok dengan satu rutinitas. Ini bagus banget. Itu aja. Terima kasih ya Pak Jimmy ya. Hari ini yang bertugas Pak Jimmy dari Warakarang. Silakan berdiri. Kasih aplaus. Terima kasih teman-teman semua ya. Ya, kita doa penutup ya Biji. Ya, Bapak-Bapak silakan berdiri. Kita doa penutup. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat Engkau ya Bapak. Di awal tahun 2022 kami tahu Tuhan Engkau akan melindungi, memberkati kami sepanjang tahun ini. Tuhan, hari ini kami belajar sesuatu Tuhan tentang arti penundukan diri terhadap manajemen bisnis kami ya Tuhan. Kami ingin Tuhan mempersembahkan bisnis ini di hadapan Engkau. Kami ingin sungguh-sungguh Tuhan dalam melakukan bisnis ini yang memuliakan nama Engkau. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau di tahun 2021 kemarin Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh dalam bisnis kami. Kami juga tidak sungguh-sungguh dalam pelayanan kami. Tapi di awal tahun ini Tuhan, kami DKI 3 ingin sungguh-sungguh Tuhan melayani Engkau Tuhan. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk pembicara hari ini Tuhan, pada Fisadikin Tuhan, kiranya berkat yang Kau limpahkan, Kau percayakan kepada beliau Tuhan dapat menjadi berkat untuk banyak orang, dan semua pelayanannya, keluarganya Kau berkati juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk leader kami ya Tuhan, dan Pak Hamdani dan Pak Edward dan Pak Erwan ya Tuhan, kiranya selalu menjadi leader yang tegas
leader yang bijak, leader yang penuh kasih terhadap kami semua, dan kami Tuhan siap melayani bersama dengan beliau. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami ingin makan, kuduskan makanan ini untuk kesehatan kami, dan kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman yang menyediakan, dan kami berdoa Tuhan untuk semua pelayanan hari ini, semua yang melayani dari Singat dan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.